Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Irestia di channel YouTube-nya Irestia. Dan di video kali ini aku akan mereview pompa ASI yang aku pakai selama ini. Jadi pada saat aku nge-upload video sebelumnya tentang tips bagaimana ASI kita bisa berlimpah ruah sampai 1,5 liter per harinya, banyak banget yang nanyain sama aku, Bun, pakai pompa ASI merek apa? Nah, kali ini aku akan mereview pompa ASI yang aku pakai mulai dari Zahra lahir, dari Zahra newborn sampai sekarang. Yuk, sekarang kita simak review dari Ibu Zahra. Ya, dan nggak usah panjang lebar, jadi aku akan mereview pompa ASI merek Spectra seri 9 Plus. Jadi di sini seperti yang teman-teman lihat nih, bentuknya seperti ini. Karena emang udah hampir 11 bulan aku pakai, aku udah lupa lagi nyimpen dusnya di mana. Jadi ini aku beli pada saat aku hamil Zahra usia 7 bulan di kandungan, dan harganya itu sekitar 1.800.000 rupiah. Sorry, 1.800.000 sekian kayak gitu. Dan ini yang memang banyak direkomendasiin sama teman-teman aku yang sudah berpengalaman tentang dunia ASI dan perpompaan sebelumnya. Jadi dulu tuh aku sempat galau antara membeli merek Spectra atau Medela. Nah, kebetulan teman aku tuh bilang dia punya Medela dan dia merasa ketika dia pakai suaranya itu agak keras dan lebih sakit ke payudara. Nah, terus pada saat aku lahiran, saat itu kan aku sesar nih lahirannya. Jadi aku ada sekitar 2-3 hari stay di rumah sakit setelah lahiran. Untuk merangsang ASI aku keluar, aku dipinjemin sama pihak rumah sakit, 2 merek pompa ASI. Yang pertama Medela dan yang kedua Spectra. Tapi seingat aku lupa Medelanya yang mana, tapi seingat aku Spectranya itu tidak yang model ini. Dan memang yang aku rasain Medela itu lebih sakit ke payudara aku, tetapi yang Spectra itu enggak, dan suaranya itu lebih bising. Nah, akhirnya singkat cerita aku membeli Spectra 9 Plus ini. Jadi aku mendapatkan satu buah charger, kemudian satu unitnya seperti ini. Nah, ntar aku tunjukin ya. Jadi di sini itu ini adalah tombol power. Kemudian untuk menyalakan dan matiin, kemudian di sini ada tombol massage. Jadi biasanya aku akan memencet ketika aku tombol ini, bisa dipencet ya. Nah, oke. Ini akan langsung ke expression, artinya dia memompa ASI kita. Nah, biasanya untuk awal-awal kita akan dirangsang oleh pijitan dengan harapan sirkulasi darah di payudara kita itu menjadi lebih terangsang untuk bisa rileks dan menghasilkan ASI yang lebih banyak. Nah, kita pencet di sini massage. Nah, ketika massage ini sedotannya itu jauh lebih lembut dan lebih pelan. Jadi kita nggak langsung kaget disedot dengan begitu kuatnya, kita dipijit ringan dulu. Oke. Biasanya aku 3-5 menit pakai yang massage ini. Kalau misalnya kita udah dirasa rileks, kita pencet lagi tombol massasnya. Nah, baru kita akan lanjut ke teknik untuk mompanya di expressionnya ini. Nah, di sini ada tombol yang bisa sama teman-teman diatur nih tingkat kekencangan untuk memompanya. Biasanya sama aku, kalau aku pribadi di L7. Tapi pada saat aku pertama kali melahirkan, aku biasanya cuma kuat di L4 atau L5. Perbedaannya semakin tinggi nilainya, tingkat kencang memompanya pun lebih terasa, tetapi dia lebih lambat. Jadi kalau L5 dia kayak tekanannya bisa gini. Nah, tekannya lebih cepat, tek. Nah, kalau misalnya ini dia lebih kenceng nih, lebih nyedot gitu ya, tapi dia lebih lama. Nah, ini bisa teman-teman atur sendiri sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tingkat kenyamanan. Biasanya kalau misalnya isi payudara kita udah terlalu banyak, aku lebih nyaman lebih tinggi, karena dia kayak lebih menyerap dan lebih memompa lebih kencang. Itu air susu yang keluar tuh lebih banyak. Oke. 3 bar ini
Ada 3 bar ini. Biasanya ini bisa untuk pumping sekitar 3-5 kali, durasi 30 menit. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih merasa kurang, durasinya 30 menit. Ini kan sekali ketika misalnya gini ya. Ketika teman-teman pencet ini, nah ini kan durasinya berjalan. Biasanya dia sudah di angka 30 menit, dia akan mati sendiri. Nah biasanya kalau misalnya aku merasa ASI aku masih terlalu banyak, udah 30 menit itu dia akan mati dan aku ngulang lagi. Bisa sampai 15 menit lagi atau 30 menit lagi, tergantung kebutuhan. Nah, kalau per durasi 30 menit ini biasanya aku cukup baterainya itu kalau misalnya diisi full 3-5 kali. Jadi kayak satu hari sekali aku bisa ngecasnya. Oke. Kelebihan dari Spectra 9 Plus ini memang di bagian pengecasan. Jadi teman-teman gak usah khawatir ketika perjalanan nggak ketemu stop kontak, nggak bisa ngecas, ini bisa dipakai selama perjalanan panjang. Ada Spectra yang speknya di bawah ini, tetapi dia harus nempel terus sama chargernya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di bis, teman-teman misalnya ternyata musolanya nggak ada colokan listrik, teman-teman nggak bisa pakai Spectranya ini gitu. Jadi makanya aku pilih ini. Harganya memang relatif lebih tinggi, tapi ini bisa dibawa kemana-mana di perjalanan lebih jauh. Dan suaranya pun nggak bikin bising. Kalau Medela rasanya lebih bising daripada ini. Jadi suaranya lebih lembut, tarikannya lebih lembut, makanya aku rekomendasiin ini. Oke, nah ketika pembelian dapat apa aja? Yang pertama yang pasti dapat unit dan chargernya, kemudian juga ada tabung pompanya, dapat pompanya seperti ini. Untuk normalnya biasanya dapat di 20, kelihatan nggak ya di sini ya, 24 mm. Nah karena aku sering pompanya dan aku cukup malas untuk langsung dicuci, aku tuh membeli lagi, bisa membeli terpisah di Tokopedia, di Shopee. Aku beli Spectra ini di 28. Jadi aku punya 3 pasang seperti ini, 24 mm satu pasang dan 28 mm 2 pasang. Nah, ininya karetnya dapat pada saat pembelian dapat 2 karet seperti ini, dan ini dipasangkan di sini. Oke. Kemudian juga dapat 1 pasang botolnya. Tetapi pada pembelian Spectranya ini aku ukuran yang 260 ml. Tapi ini aku beli secara terpisah. Kenapa? Karena pada saat pembelian unit awal aku hanya mendapatkan botol Spectra yang isinya 160 ml kalau nggak salah satu pasang itu. Nah, semakin berjalannya ke sini ASI aku semakin banyak. Botol yang isinya 160 ml ini tidak mencukupi kapasitas ASI aku sekali keluar. Jadi aku memilih untuk membeli lagi yang jauh lebih banyak kapasitasnya. Dan biasanya aku sekali pumping aku bisa mendapatkan sekitar 200 ml atau 240 ml. Kayak gitu. Jadi aku beli ini. Kalau misalnya teman-teman beli paketannya, jangan kaget teman-teman mendapatkan yang lebih kecil. Nah, ini untuk cara pemasannya gampang banget. Ini tinggal teman-teman tadi udah dimasukin ya si karetnya. Nah, ini memang warnanya yang lebih kuning. Nah, teman-teman bisa, aku simpen dulu ini. Tinggal memasangkan ini bagian, aku nggak tahu ini namanya apa. Jadi setelah ada selangnya, ini ada, kalau misalnya dicopot, ini ada 3 bagian. Nah, biasanya pada awal-awal aku beli, aku tuh dicuci barang ininya nih. Ada 3 bagian ini untuk pompanya. Tapi lama-lama aku baru sadar bahwa si alat ini bisa, nggak perlu kita harus selalu ikut cuci steril setiap kali cuci botolnya, karena ini nggak kena air susunya. Jadi biasanya sama aku ini dicuci beberapa hari sekali aja. Kalau misalnya ternyata ada kucuran ASI kita yang masuk ke bagian pompanya ini, nah baru aku cuci. Kalau misalnya enggak, biasanya nggak aku cuci. Nah, ini tinggal dipasangin ke sini. Oke, dan tinggal pompa deh. Jadi tadi kan aku bilang pada saat pembelian awal itu aku dikasih Spectranya itu botolnya yang kecil. Jadi seukuran ini nih, 160 ml, bisa dibandingkan di sini. Nah, karena kapasitas produksi aku lebih banyak daripada botol ini, akhirnya aku beli ini. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini nih, ini sama aja kalau ininya.
Asal diameter kepala botolnya sama, ini bisa dipakai. Oke, nah terus buat teman-teman yang punya botol susunya itu merek Aven, baik yang ukuran kecil ataupun yang lebih tinggi, ini bisa dipakai juga sama si Spectra ini. Dia muat karena mungkin diameter kepala botolnya itu sama. Jadi ketika misalnya teman-teman ini udah pakai ini dan belum dicuci, lupa nih misalnya, nah teman-teman bisa nih pakai yang botol ini dan langsung ketika sudah selesai tinggal dipasangkan sama tutup Avennya gitu. Jadi ini sama. Oke, kemudian yang ingin aku bahas adalah plus minusnya. Ini simpan dulu botolnya. Jadi meski ini kan aku udah pemakaian sekitar 11 bulan, dan seingat aku ketika aku sudah menginjak usia 8 bulan, ini si unitnya ini tuh baterainya udah mulai soak. Entah karena aku terlalu sering pakai, entah karena aku baterainya kayak kalau udah penuh lupa aku cabut. Jadi semakin kesini kayak dia kekuatan baterainya tuh mulai berkurang. Kalau tadi aku bilang pada saat aku pembelian pertama bisa sampai 3-5 kali aku pumping baru baterainya habis. Misalnya sekali pumping berkurang 1 bar, berkurang 1 bar, berkurang 1 bar. Bahkan ketika ini barnya sudah kosong, aku masih bisa melakukan pumping durasi sekitar 20 menitan. Semakin kesini ternyata semakin menurun. Singkat cerita, sekarang kondisi Spectra aku ini sudah soak. Jadi ketika aku cabut, ting nong, mati dia. Nah, oke. Nah, ini nyala. Jadi ini tuh aku kalau pumping sekarang udah kayak Spectra yang speknya agak di bawah, harus selalu masuk ke colokan. Kekurangannya seperti itu, dan aku nggak tahu nih. Mungkin teman-teman yang udah berpengalaman bisa tulis di kolom komentar apakah unit ini bisa aku ganti baterainya aja atau aku harus beli baru kalau misalnya baterainya udah soak gitu. Nah, tetapi meski wah kalau gitu nggak worth it dong. Kalau misalnya aku kayak gitu, aku beli aja yang Spectra yang speknya di bawah nih, yang bener-bener kemana-mana colokan. Cuman yang aku rasakan Spectra yang speknya masih di bawah itu seperti gambarnya di sini, ting. Nah, itu tingkatan apa ya, si powernya itu nggak sampai 10, dia cuma 5. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 itu tarikan itu lumayan kenceng. 5 itu tuh mungkin 10-nya Spectra ini. Dan suaranya lebih bising daripada Spectra 9 Plus. Kemudian tarikannya juga lebih sakit daripada ini. Oh ya, aku lupa. Ketika teman-teman beli satu set ini, teman-teman juga akan mendapatkan pompa yang manualnya. Jadi kalau misalnya ternyata keadaannya mati lampu nih dan teman-teman harus pumping, teman-teman gak usah khawatir, teman-teman tinggal pasang si pompa manualnya itu di sini gitu. Oke. Jadi sekian dulu rekomendasi dari aku merek pompa yang biasa aku pakai, yaitu Spectra 9 Plus. Dari skala 1 sampai 10 aku akan membeli produk ini nilainya 8. Oke, semoga bermanfaat, semoga menyukai video ini. Dan buat teman-teman yang suka video ini, jangan lupa like, jangan lupa komentar pembahasan apa lagi ya yang menarik untuk kita bahas. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, please subscribe karena itu gratis. Aktifkan loncengnya biar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi pertama ketika aku upload video selanjutnya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.